Senang. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami tentang B2B commerce, yaitu Supply Chain Management and Collaborative. Ada apa? Suaranya tidak terdengar? Hilang suaranya? Sekarang terdengar, Pak? Ya, terdengar, terdengar. Ya. Tadi ramai sekali tadi. Saya ulang dari awal aja, Pak. Iya, silakan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya kepada Bapak Agung Krisnamurti dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu B2B Commerce, Supply Chain Management and Collaborative Commerce. Oke, boleh di next, Ivan. Oke, ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Dito Habibie Mardika, ada Febrian Wijanarko, Gustia Rizky Ramadhani, Ibnu Haiban, Ivan Fadilah Syakib, Muhammad Rizal Romdoni, dan yang terakhir, Winda Dwi Astuti. Oke, ini ada overview dari materi kita. Yang pertama itu ada evolusi dan pertumbuhan e-commerce B2B, lalu ada potensi manfaat dan tantangan dari evolusi dan pertumbuhan e-commerce B2B, lalu selanjutnya ada pengadaan dan rantai pasokan berhubungan dengan e-commerce B2B, lalu ada tren utama dalam manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif, ada karakteristik dan tipe pasar net, lalu ada tujuan jaringan industri swasta, peran mereka dalam mendukung perdagangan kolaboratif dan hambatan penerapannya, lalu yang terakhir ada study case manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif. Oke, sebelumnya di sini ada materi pertama yaitu introduction, yaitu jadi penjelasan tentang B2B commerce. Jadi sebelum adanya internet, transaksi bisnis ke bisnis ini hanya disebut sebagai perdagangan antar perusahaan atau proses pengadaan. Istilah perdagangan B2B ini ditujukan untuk menggambarkan semua jenis perdagangan antar perusahaan untuk bertukar nilai, melintasi batas-batas organisasi yang melibatkan pembelian, input, dan distribusi produk dan layanan. Perdagangan B2B ini mencangkup proses bisnis seperti manajemen hubungan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pemesanan, manajemen manufaktur, pengadaan, pengembangan produk, pengembalian, logistik dan transportasi, dan yang terakhir itu manajemen inventaris. Itu menurut Barlow. Lalu e-commerce B2B ini atau toko online, business to business adalah toko online yang menjual barang dan jasa dari produsen ke perusahaan melalui online. Budaya e-commerce B2B dan B2C ini bedanya itu adanya di target konsumennya. Jadi kalau misalkan B2B ini langsung business to business, kalau B2C itu langsung ke konsumen akhir gitu. Lalu toko online B2B ini menjual ke perusahaan atau UMKM, sedangkan B2C langsung ke konsumen akhir. Lalu ada penjelasan tentang supply chain. Jadi supply chain ini biasa disebut dengan rantai pasokan. Sesuai namanya, supply chain adalah satu jaringan atau rantai antara perusahaan dan distributor untuk memproduksi dan mendistribusikan produk hingga akhirnya sampai ke konsumen. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas seperti orang, entitas, informasi, dan sumber daya yang terkait. Oke, Ivan boleh lanjut. Oke, selanjutnya ini ada evolution of B2B commerce di Indonesia. Jadi di sini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada versi 1.0, versi 2.0, 3.0, dan yang terakhir itu ada versi 4.0. Jadi e-commerce B2B di Indonesia ini dimulai dari versi 1.0. Versi ini merupakan tahap awal industri yang menggunakan internet sebagai alat promosinya gitu. Iklan di laman-laman mesin pencari merupakan contoh dari e-commerce 1.0 ini. Di versi ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjual produk secara daring, namun masih terbatas terkait akses internet yang menjual eh, yang masih belum dapat dinikmati oleh semua orang. Di versi e-commerce 1.0 ini, perilaku konsumen juga masih tergolong tradisional. Konsumen masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah untuk berbelanja secara daring. Sedikit sekali orang yang ingin membayarkan uangnya untuk barang yang tentunya dia belum tahu kejelasan terhadap barangnya ini gimana. Karena waktu itu masih kurang kepercayaannya itu. Lalu berlanjut ke versi 2.0, di mana menjadi awal mula lahirnya pasar daring. Di versi ini,
e-commerce sudah mulai menjadi strategi omnichannel, yaitu sistem yang dapat menyediakan layanan melalui berbagai layanan e-commerce. Jadi ini bertujuan agar sebuah perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan perilaku konsumen yang di saat ini tuh di saat versi 2.0 ini mulai percaya terhadap pembelanjaan daring gitu. Itu menjadi alasan majunya e-commerce di versi 2.0 ini. Walau begitu, versi ini masih memiliki banyak kendala. Kenapa berhenti? Sebentar, Bapak. Halo, ada apa? Kenapa sama sekali berhenti? Silakan dilanjut. Oke, izin melanjutkan. Tadi pembahasannya di versi 2.0. Jadi, walau begitu, versi ini masih memiliki banyak kendala. Yang pertama itu, kendalanya itu terbatasnya partner distribusi dan juga pembayaran, sehingga konsumen ini masih merasakan kesulitan untuk berbelanja daring. Lalu, kemarin, sebelum versi yang kita alami sekarang, kita tuh pernah mengalami, pernah menikmati e-commerce versi 3.0 di mana elemen-elemen untuk mempermudah proses belanja melalui e-commerce seperti transaksi dan armada distribusi barang itu tuh sudah menjamur gitu. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi terhadap pasar e-commerce. Selain itu, versi ini semakin didukung oleh perkembangan di bidang digital marketing dan juga iklan. Lalu sekarang kita itu sudah berada di versi 4.0. Jadi kita itu sedang beradaptasi dengan hadirnya e-commerce 4.0 yang sudah ada ini. Dengan e-commerce 4.0 ini kita lebih memiliki kanal yang lebih banyak dan teknologi yang jauh lebih canggih. Masyarakat akan mengalami sebuah pengalaman berbelanja yang lebih mudah tentunya dan juga cepat dan menguntungkan. Mungkin kalau untuk 4.0 ini contohnya itu yang bisa dilihat itu contohnya kayak Kredivo for Business, terus juga ada Gojek, Gobis gitu. Oke, boleh di next, Ivan. Oke, selanjutnya itu ada the growth of B2B e-commerce. Jadi perkembangan e-commerce B2B atau business to business ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. E-commerce B2B adalah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua atau lebih perusahaan melalui platform online. Pertumbuhan ini terjadi karena sejumlah faktor, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen dan peningkatan aksesibilitas dari internet. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan e-commerce B2B adalah kemajuan teknologi, terutama dalam hal keamanan transaksi dan integrasi sistem. Perusahaan sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk bertransaksi secara online dengan kepercayaan dan keamanan yang lebih besar. Selain itu, kemudian akses internet dan penetrasi perangkat mobile telah membuka pintu bagi lebih banyak perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan elektronik. Perubahan perilaku konsumen juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan e-commerce B2B. Semakin banyak perusahaan yang memilih untuk mencari dan memesan produk secara online, mengikuti tren yang sama dengan konsumen individu dalam pembelian online. Ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kehadiran online mereka dan menyediakan platform e-commerce yang mudah digunakan bagi pelanggan bisnis mereka.
Secara keseluruhan, pertumbuhan e-commerce B2B terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Perusahaan yang mampu mengikuti tren ini dan mengadopsi strategi e-commerce yang efektif akan memiliki peluang yang tentunya lebih besar untuk memanfaatkan pertumbuhan pada B2B e-commerce ini dan dapat meraih suksesan di pasar B2B e-commerce ini yang semakin kompetitif. Gitu. Ivan, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya ini masih di of B2B e-commerce, tapi di sini itu penjelasan tentang the rise of B2B e-commerce di Indonesia, yaitu B2B versus B2C. Jadi di sini saya mengambil dari unggahan Leo Antonius, uh, yaitu praktisi B2B, strategi, dan entrepreneur. Jadi pada tahun 2022, pasar e-commerce B2B di Indonesia ini diperkirakan akan tumbuh mencapai 2 kali lipat dari ukuran e-commerce B2C. Karena itu masuk akal bagi banyak pemain untuk memulai untuk melirik segmen B2B, terutama karena beberapa pasar B2C terkemuka telah menjalin hubungan dengan banyak badan usaha sebagai pedagangnya, baik itu toko kecil-kecilan hingga merek-merek ternama. Persaingan di segmen B2B ini sangat berbeda dengan persaingan di segmen B2C. Jadi yang pertama itu spektrum pelanggan B2B sangat luas dengan kebutuhan dan perilaku yang berbeda-beda. Lalu kedua itu spektrum produk atau jasa juga sangat luas sehingga menuntut hubungan pelanggan yang mendalam. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan peta jalan bagi industri e-commerce di Indonesia melalui Peraturan Presiden atau PP nomor 74 tahun 2017. Jadi peta jalan ini mencakup aspek uh, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, dan sumber daya manusia, lalu infrastruktur komunikasi, logistik, dan keamanan cyber. Penerapan aspek-aspek tersebut tentunya akan membantu e-commerce, termasuk e-commerce B2B untuk berkembang. Namun ada beberapa aspek khusus pada B2B yang perlu ditangani seperti yang pertama itu segmen B2B menawarkan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan UMKM, mengingat UMKM ini kurang memiliki kemampuan atau sumber daya usaha dibandingkan dengan korporasi besar gitu. Maka kolaborasi itu menjadi elemen paling penting agar dapat memenuhi tuntutan kualitas dan kuantitas terhadap UMKM tersebut. Platform B2B ini yang sukses harus mampu menumbuhkan kolaborasi antar UMKM dan mengurangi kesenjangan permainan antara UMKM dan korporasi besar. Lalu yang kedua itu logistik. Jadi logistik ini adalah bagian penting dalam ekosistem e-commerce. Sifat alami Nusantara ini menyeratkan rantai pasokan yang rumit dan perlu didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai. Diperlukan rencana logistik untuk memungkinkan pasokan produk dalam jumlah besar dan disesuaikan dengan cara yang paling efisien melalui waktu dan biaya. Lalu yang ketiga itu peraturan perpajakan harus spesifik dan disederhanakan untuk memenuhi berbagai subsegmen di B2B ini, termasuk mekanisme yang diperlukan untuk menerapkan pengajuan PPN atau pajak penghasilan untuk platform perdagangan dan juga pembeli bisnis. Secara garis besar, kebangkitan e-commerce B2B ini akan membutuhkan kelompok pemain yang berbeda. Para pemangku kepentingan industri termasuk pemerintah, pelaku industri, dan juga pelanggan harus bekerja sama agar menciptakan peta jalan yang diperlukan. Mungkin juga masuk akal bagi para pemain B2B untuk bekerja lebih dekat, misalnya dalam sebuah asosiasi, agar lebih menyelaraskan diri mereka menuju peta jalan bersama. Selain itu, tidak semua perpindahan pemain B2C ke segmen B2B ini akan berhasil dan dapat diperkirakan beberapa pemain harus kembali ke segmen historisnya agar dapat melayani pelanggan mereka dengan lebih baik. Oke, boleh di next.
Oke, untuk selanjutnya ada manfaat evolusi e-commerce B2B. Poin pertama ada efisiensi operasional, yaitu evolusi e-commerce B2B memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Platform e-commerce canggih ini memfasilitasi pemesanan otomatis dan validasi informasi pemesanan, seperti ketersediaan barang dan syarat pembayaran yang mengurangi kesalahan dan waktu pengecekan. Selain itu, e-commerce B2B mendukung berbagai metode pembayaran elektronik yang mempercepat proses transaksi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan pembayaran. Integrasi dengan sistem manajemen persediaan, CRM, dan ERP juga memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola persediaan data pelanggan dan proses bisnis secara real time, meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Lalu sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia menggunakan B2B untuk menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai mitra bisnis sehingga mempercepat proses distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik. Untuk poin kedua ada peningkatan pengalaman pelanggan. E-commerce B2B menyediakan pengalaman pemesanan yang lebih baik bagi pelanggan dengan platform yang user-friendly dan intuitif. Proses pemesanan yang sederhana, transparansi harga, dan fitur kustomisasi produk memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan mudah dan nyaman. Selain itu, integrasi dengan CRM memungkinkan perusahaan untuk menyediakan pelayanan pelanggan yang lebih personal dan responsif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan analisis data yang canggih, perusahaan juga dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami tren pembelian, preferensi produk, dan feedback pelanggan, sehingga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk poin yang ketiga ada peningkatan akses pasar. E-commerce B2B membuka peluang baru bagi perusahaan untuk memperluas akses pasar dengan menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Platform e-commerce ini memudahkan perusahaan untuk menemukan dan menjangkau pelanggan baru di berbagai industri dan sektor melalui algoritma pencarian dan rekomendasi yang canggih. Selain itu, e-commerce B2B juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan jaringan pelanggan dan mencari peluang bisnis baru yang tepat, sehingga memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Untuk poin yang terakhir, yaitu pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Pemanfaatan evolusi e-commerce B2B juga memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan analisis data pelanggan dan transaksi yang mendalam, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih personal dan target, seperti personalisasi pemasaran, optimasi kampanye promosi, dan peningkatan retensi pelanggan, sehingga meningkatkan konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada cara pemanfaatan evolusi e-commerce B2B. Poin pertama yaitu memilih platform yang tepat. Pemanfaatan evolusi e-commerce B2B dimulai dengan pemilihan dan implementasi platform e-commerce yang tepat. Anda perlu memilih platform yang mendukung kebutuhan bisnis Anda atau platform lain yang menawarkan fitur-fitur khusus untuk B2B. Setelah memilih platform, Anda perlu mendesain user interface yang intuitif dan mudah digunakan. Desain yang user-friendly akan memastikan pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi produk, melakukan pemesanan, dan mengelola akun mereka, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan dan konversi penjualan. Untuk poin kedua, ada otomatisasi proses bisnis, yaitu salah satu keunggulan utama evolusi e-commerce B2B adalah otomatisasi proses bisnis. Anda perlu mengimplementasikan sistem otomatisasi pemesanan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara mandiri. Sistem ini juga harus mampu memvalidasi informasi pemesanan seperti ketersediaan barang, harga, dan syarat pembayaran, serta mengelola
menginventari secara real-time. Selain itu, integrasi dengan berbagai metode pembayaran elektronik yang aman dan efisien akan mempercepat proses transaksi dan meningkatkan pengalaman pembayaran pelanggan. Untuk yang ketiga ada integrasi sistem untuk manajemen. Integrasi sistem merupakan kunci dalam memanfaatkan evolusi e-commerce B2B. Anda perlu mengintegrasikan platform e-commerce dengan sistem manajemen persediaan, CRM, dan ERP. Perusahaan integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data dan proses bisnis antara berbagai departemen dalam perusahaan seperti produksi, distribusi, keuangan, dan layanan pelanggan. Dengan informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau dan mengelola persediaan, data pelanggan, dan operasional bisnis secara real-time, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas terhadap permintaan pelanggan. Untuk yang terakhir ada analisis data untuk strategi pemasaran. Pemanfaatan evolusi e-commerce B2B juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dan transaksi. Anda perlu memanfaatkan fitur analisis data yang canggih untuk memahami tren pembelian, preferensi produk, dan feedback pelanggan. Boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu tantangan evolusi e-commerce B2B. Untuk tantangan yang pertama yaitu kompleksitas integrasi sistem. Salah satu tantangan utama dalam evolusi e-commerce B2B adalah kompleksitas integrasi sistem. Mengintegrasikan platform e-commerce dengan sistem manajemen persediaan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan teknologi untuk memastikan integrasi berjalan dengan lancar dan efisien. Kesalahan dalam integrasi sistem dapat menyebabkan ketidaksesuaian data, kesalahan proses, dan potensi kerugian bisnis. Yang kedua, ada keamanan data dan transaksi. Keamanan data dan transaksi menjadi salah satu tantangan krusial dalam e-commerce B2B. Dengan volume transaksi dan data pelanggan yang besar, platform e-commerce B2B menjadi target potensial bagi serangan cyber dan fraud. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi data, firewalls, dan proteksi anti-malware, serta mematuhi regulasi keamanan data yang berlaku untuk melindungi data pelanggan dan informasi bisnis dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Yang ketiga ada persaingan yang ketat. Pertumbuhan e-commerce B2B telah meningkatkan persaingan di pasar. Dengan lebih banyak perusahaan yang beralih ke platform e-commerce, persaingan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan menjadi semakin ketat. Perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif, menawarkan nilai tambah yang unik, dan memberikan pelayanan pelanggan yang superior untuk membedakan diri dari kompetitor dan memenangkan persaingan. Untuk tantangan yang terakhir yaitu adopsi dan latihan pengguna. Adopsi dan pelatihan pengguna menjadi tantangan lain dalam pemanfaatan e-commerce B2B. Banyak perusahaan yang belum familiar dengan teknologi e-commerce B2B dan memerlukan waktu serta sumber daya untuk mengadaptasi dan memanfaatkannya secara efektif. Perusahaan perlu menyediakan pelatihan kepada tim internal dan pelanggan untuk memahami dan memanfaatkan fitur-fitur platform e-commerce dengan maksimal. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada solusi tantangan evolusi e-commerce B2B. Untuk tantangan yang pertama, untuk mengatasi kompleksitas integrasi sistem dalam e-commerce B2B, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan bisnis yang mendalam dan pemilihan solusi integrasi yang tepat. Investasikan waktu dan sumber daya untuk mengintegrasikan platform e-commerce dengan sistem manajemen persediaan. Lalu untuk solusi tantangan yang kedua yaitu keamanan data dan transaksi merupakan prioritas utama dalam e-commerce B2B. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi data, firewalls, dan proteksi anti-malware. Penerapan praktik keamanan yang ketat dan pematuhan terhadap regulasi keamanan data yang berlaku akan melindungi data pelanggan dan informasi bisnis dari serangan cyber and fraud. Untuk solusi tantangan yang ketiga, yaitu untuk bersaing di pasar e-commerce B2B yang kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan diferensiasi nilai tambah yang unik. Fokus pada pelayanan pelanggan yang superior, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan penawaran harga yang kompetitif dan membedakan perusahaan dari kompetitor. Analisis pasar mendalam,
penelitian kompetitor, dan pemahaman kebutuhan pelanggan akan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memenangkan persaingan. Untuk solusi tantangan yang terakhir yaitu adopsi dan pelatihan pengguna. Untuk memfasilitasi adopsi dan pelatihan pengguna, perusahaan perlu menyediakan pelatihan kepada tim internal dan pelanggan, mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif, tutorial, dan dukungan pelanggan yang responsif akan mempermudah pelanggan dalam memahami dan memanfaatkan fitur-fitur platform e-commerce B2B. Dukungan teknis yang kontinu dan akses mudah ke sumber daya pelatihan akan meningkatkan kepercayaan, adopsi, dan pemanfaatan platform e-commerce oleh pelanggan. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ini ada konsep pengadaan dalam e-commerce B2B. Jadi pengadaan dalam konteks e-commerce B2B merujuk pada proses pengadaan barang atau layanan antara bisnis secara online melalui platform e-commerce khusus yang ditujukan untuk transaksi antar bisnis. Proses pengadaan ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari identifikasi kebutuhan, pencarian supplier, negosiasi harga dan syarat-syarat, hingga pembayaran dan pengiriman barang atau layanan. Dalam konteks e-commerce B2B di Indonesia, proses pengadaan dapat dimulai dengan bisnis yang memiliki kebutuhan spesifik, seperti bahan baku untuk produksi atau layanan profesional tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan makanan ingin memesan bahan baku seperti gula atau tepung dari pemasok yang terpercaya dan berkualitas. Mereka dapat mulai dengan mencari supplier melalui platform e-commerce B2B yang menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan mereka untuk menemukan pemasok yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti jumlah dan kualitas produk. Setelah menemukan beberapa calon pemasok, proses negosiasi harga dan syarat-syarat dapat dimulai. Perusahaan mungkin ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan harga yang kompetitif dan syarat-syarat yang menguntungkan dalam jangka panjang, seperti jaminan kualitas atau keandalan pengiriman. Mereka dapat menggunakan fitur komunikasi yang disediakan oleh platform e-commerce B2B tersebut untuk berinteraksi langsung dengan pemasok dan menegosiasikan persyaratan tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran dan pengiriman. Di Indonesia, pembayaran dalam transaksi B2B sering dilakukan melalui transfer bank atau sistem pembayaran digital seperti GoPay atau OVO. Setelah pembayaran dilakukan, pemasok akan mengatur pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, entah melalui jasa kurir atau pengiriman langsung. Dengan demikian, konsep pengadaan dalam e-commerce B2B tidak hanya menggambarkan proses transaksi online antara bisnis, tetapi juga melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan identifikasi kebutuhan, pencarian, negosiasi, pembayaran, dan pengiriman barang atau layanan. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ini adalah tahapan proses pengadaan dalam e-commerce B2B. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Tahapan ini dimulai dengan bisnis mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka untuk barang atau layanan tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin membutuhkan bahan baku tertentu untuk proses produksinya. Sementara perusahaan teknologi mungkin memerlukan layanan pengembangan perangkat lunak khusus. Identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar untuk memulai proses pencarian supplier yang tepat. Yang kedua adalah pencarian supplier. Setelah kebutuhan telah diidentifikasi, bisnis kemudian menggunakan platform e-commerce B2B untuk mencari dan mengevaluasi berbagai supplier yang menyediakan barang atau layanan yang mereka butuhkan. Mereka dapat menggunakan fitur pencarian dan filter yang disediakan oleh platform tersebut untuk menemukan supplier yang sesuai dengan kriteria mereka, seperti lokasi, reputasi, atau kualitas produk. Selanjutnya adalah negosiasi harga dan syarat-syarat. Setelah memilih beberapa calon supplier, bisnis kemudian melakukan negosiasi harga, kuantitas, waktu pengiriman, dan syarat-syarat lainnya dengan supplier yang dipilih. Proses negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan saling menguntungkan. Misalnya,
bisnis mungkin ingin mendiskusikan diskon volume untuk pembelian dalam jumlah besar atau menegosiasikan jaminan kualitas produk. Selanjutnya adalah pembayaran. Nanti, bisnis melakukan pembayaran melalui platform e-commerce B2B sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Proses pembayaran ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh platform, seperti transfer bank atau sistem pembayaran digital lainnya. Pembayaran yang dilakukan secara online memastikan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi antar bisnis. Dan yang terakhir ini adalah pengiriman barang atau layanan. Setelah pembayaran diterima, supplier kemudian mengirimkan barang atau menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Mereka akan mengatur pengiriman barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau menyediakan layanan sesuai dengan permintaan bisnis yang telah disepakati. Proses pengiriman ini sering melibatkan kerjasama antara supplier dan penyedia jasa pengiriman untuk memastikan barang atau layanan sampai dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik kepada bisnis yang telah memesan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada tantangan dalam pengadaan e-commerce B2B. Jadi tantangan dalam pengadaan e-commerce B2B meliputi keamanan transaksi, keandalan supplier, kualitas barang atau layanan, serta kemampuan untuk memenuhi permintaan dalam waktu yang tepat. Namun dengan menggunakan teknologi dan platform yang tepat, pengadaan e-commerce B2B dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan dalam pengadaan e-commerce B2B dapat menjadi kompleks dan memengaruhi efisiensi serta keberlanjutan operasional perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang tantangan tersebut serta beberapa solusi yang efektif. Tantangan yang pertama adalah keamanan transaksi. Keamanan transaksi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengadaan e-commerce B2B karena melibatkan transfer dana dan pertukaran informasi sensitif antara bisnis. Risiko keamanan seperti pencurian identitas atau kebocoran data dapat mengancam integritas transaksi. Solusi untuk tantangan ini adalah dengan menggunakan platform e-commerce B2B yang dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data end-to-end, autentifikasi dua faktor, dan sertifikasi keamanan yang terpercaya. Tantangan yang kedua adalah keandalan supplier. Menemukan dan mempertahankan supplier yang handal dan berkualitas merupakan tantangan lain dalam pengadaan e-commerce B2B. Ketidakmampuan supplier untuk memenuhi kualitas produk, waktu pengiriman yang tepat, atau layanan jual yang baik dapat berdampak negatif pada operasional bisnis. Solusi untuk tantangan ini meliputi pemilihan supplier yang teliti berdasarkan reputasi, sertifikasi, dan ulasan dari bisnis lainnya. Tantangan berikutnya adalah kualitas barang atau layanan. Memastikan kualitas barang atau layanan yang diterima sesuai dengan standar yang diharapkan menjadi tantangan penting dalam pengadaan e-commerce B2B. Perbedaan dalam spesifikasi produk atau layanan yang disediakan oleh supplier dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau kerugian finansial bagi bisnis. Solusi untuk tantangan ini melibatkan komunikasi yang jelas dan terbuka antara bisnis dan supplier, serta penggunaan kontrak yang jelas dan terperinci untuk mengatur standar kualitas dan persyaratan layanan. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk memenuhi permintaan dalam waktu yang tepat. Pengadaan e-commerce B2B harus mampu memenuhi permintaan bisnis dalam waktu yang tepat, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Keterlambatan dalam pengiriman barang atau layanan dapat mengganggu rantai pasok dan menyebabkan kerugian finansial. Solusi untuk tantangan ini termasuk perencanaan yang matang, diversifikasi pemasok, dan penggunaan teknologi otomatisasi untuk mengoptimalkan proses pengadaan dan pengiriman. Contohnya terjadi pada perusahaan GHI, sebuah perusahaan teknologi di Indonesia, menggunakan sistem manajemen rantai pasok terintegrasi yang memungkinkan mereka untuk memantau stok, memprediksi permintaan,
dan mengatur pengiriman secara efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini melalui solusi yang efektif, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional mereka dalam proses pengadaan e-commerce B2B. Boleh di next. Selanjutnya adalah rantai pasokan dalam e-commerce B2B. Rantai pasokan dalam e-commerce B2B merupakan jaringan yang kompleks dari berbagai entitas bisnis yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan barang atau layanan dari pemasok hingga konsumen akhir dalam konteks perdagangan elektronik antar bisnis. Rantai pasokan Rantai pasokan ini meliputi semua tahapan yang terlibat dalam proses, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Rantai pasokan dalam e-commerce B2B tidak hanya melibatkan pergerakan fisik barang, tetapi juga aliran informasi, pembayaran, dan proses lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi antar bisnis secara online. Dalam konteks perdagangan elektronik antar bisnis di Indonesia, rantai pasokan ini dapat mencakup berbagai entitas bisnis seperti pemasok bahan baku, produsen, distributor, penyedia logistik, dan pelanggan akhir. Sebagai contoh, perusahaan Alfa, sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia, memiliki rantai pasokan yang terdiri dari pemasok bahan baku, pabrik produksi, distribusi regional, dan mitra logistik. Ketika mereka membutuhkan bahan baku tertentu, mereka melakukan pengadaan melalui platform e-commerce B2B untuk pemesan langsung dari pemasok. Setelah menerima bahan baku, mereka menggunakan fasilitas produksi mereka untuk menghasilkan produk akhir. Produk tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia melalui mitra distributor regional dan juga jasa logistik. Akhirnya, produk tersebut sampai kepada pelanggan akhir melalui berbagai saluran penjualan, termasuk toko retail fisik dan toko online. Dalam proses ini, informasi mengenai stok, pengiriman, dan pembayaran bergerak secara cepat dan efisien melalui platform e-commerce B2B yang terintegrasi. Rantai pasokan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan platform yang tepat, mereka dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan mereka. Boleh di next. Selanjutnya adalah tahapan dalam rantai pasokan e-commerce B2B. Yang pertama adalah pengadaan. Tahapan ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan pembelian barang atau layanan dari supplier melalui platform e-commerce B2B. Bisnis mencari supplier yang tepat, menegosiasikan harga dan syarat-syarat, serta melakukan transaksi pembelian secara online. Yang kedua adalah pengelolaan persediaan. Setelah barang atau layanan diperoleh dari supplier, bisnis harus mengelola persediaannya dengan baik. Hal ini mencakup pemantauan dan persediaan, pengelolaan stok, dan perencanaan persediaan untuk memastikan ketersediaan produk saat dibutuhkan oleh pelanggan. Tahapan selanjutnya adalah pengemasan dan pemrosesan pesanan. Setelah pelanggan melakukan pembelian melalui platform e-commerce B2B, bisnis harus memproses pesanan tersebut. Hal ini meliputi pengemasan barang sesuai dengan standar yang ditetapkan, memproses pesanan dengan akurat, dan menyiapkan pengiriman. Tahapan berikutnya adalah pengiriman dan distribusi. Setelah pesanan diproses, barang harus dikirim kepada pelanggan. Bisnis dapat menggunakan jasa pengiriman atau logistik untuk mengatur pengiriman barang ke lokasi yang dituju oleh pelanggan. Proses ini harus dilakukan dengan cepat dan efisien untuk memastikan kepuasan dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan. Setelah pengiriman, bisnis harus menyediakan layanan pelanggan yang baik. Hal ini termasuk memberikan dukungan kepada pelanggan, menangani keluhan atau masalah yang muncul, dan memproses pengembalian barang jika diperlukan. Layanan pelanggan yang baik sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah integrasi rantai pasokan dalam e-commerce B2B. Integrasi dalam e-commerce B2B adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja keseluruhan rantai pasokan.
Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai sistem dan proses dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan hingga layanan pelanggan. Integrasi ini memungkinkan informasi dan data untuk mengalir dengan lancar di antara berbagai pihak yang terlibat, meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan responsibilitas dalam rantai pasokan. Integrasi rantai pasokan dalam e-commerce B2B juga memungkinkan adopsi strategi rantai pasokan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan sistem yang terintegrasi, bisnis dapat dengan cepat menanggapi perubahan permintaan, tren pasar, atau kendala operasional yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan mereka. Misalnya, jika ada peningkatan mendadak dalam permintaan untuk suatu produk, integrasi rantai pasokan memungkinkan bisnis untuk secara otomatis menyesuaikan produksi, persediaan, dan pengiriman untuk memenuhi permintaan tersebut, tanpa menimbulkan gangguan atau keterlambatan. Selain itu, integrasi rantai pasokan dalam e-commerce B2B juga membantu meningkatkan kolaborasi antara berbagai entitas bisnis yang terlibat dalam rantai pasokan. Eh, dengan berbagai data secara real-time, dengan berbagi data secara real-time, dan memiliki visibilitas yang lebih besar terhadap proses dan kinerja masing-masing entitas, kolaborasi menjadi lebih efektif. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan kemitraan yang lebih erat antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, integrasi rantai pasokan dalam e-commerce B2B bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang pengembangan strategi yang mengarah pada pengelolaan yang lebih baik atas seluruh proses bisnis. Dengan memahami secara mendalam tahapan-tahapan dan integrasi rantai pasokan ini, bisnis dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada tren utama dalam manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif. Yang pertama ada tren utama dalam manajemen rantai pasokan, yaitu digitalisasi dan otomasi. Digitalisasi dan otomasi telah menjadi komponen integral dari manajemen rantai pasokan modern, berevolusi cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dalam jaringan mereka. Adopsi teknologi seperti Internet of Things, AI, dan pembelajaran mesin telah berdampak signifikan pada operasi rantai pasokan. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pengumpulan data secara real-time, yang mengarah pada proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, integrasi digital twin dan analitik prediktif telah memberikan kemampuan kepada manajer rantai pasokan untuk membuat model terkomputerisasi yang mempresentasikan kondisi jaringan secara real-time, sehingga memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko gangguan secara proaktif. Penerapan teknologi digital twin juga telah terbukti memiliki peran perantara parsial dalam analisis data besar rantai pasokan, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, pasar, dan operasional perusahaan. Dampak digitalisasi dan otomasi pada manajemen inventaris dan perakiraan permintaan sangat besar. Pengoptimalan yang kuat secara real-time berdasarkan kembaran digital rantai pasokan telah memungkinkan pembaruan dinamis dan koreksi parameter yang relevan dalam sistem rantai pasokan yang mudah rusak, yang mengarah pada peningkatan manajemen inventaris dan pengurangan limbah. Selain itu, pemanfaatan kembaran digital untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan telah memfasilitasi peningkatan peramalan permintaan dan kontrol inventaris, yang pada akhirnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan visibilitas dalam proses rantai pasokan. Adopsi IoT ini dalam rantai pasokan juga telah dikaitkan dengan peningkatan peramalan permintaan karena kemungkinan berbagi informasi dengan anggota rantai pasokan dan peramalan permintaan di titik penjualan. Boleh di next, Ivan. Oke, selanjutnya ada visibilitas dan transparansi rantai pasokan. Nah, visibilitas dan transparansi rantai pasokan telah muncul sebagai komponen penting dalam manajemen rantai pasokan modern. Membentuk kembali cara bisnis melacak dan menelusuri produk mereka, memanfaatkan aplikasi blockchain,
dan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam jaringan mereka. Teknologi pelacakan dan penelusuran waktu nyata telah merevolusi visibilitas rantai pasokan dengan memberikan informasi yang akurat dan waktu nyata tentang lokasi dan status produk di seluruh rantai pasokan. Teknologi ini memungkinkan bisnis untuk memantau pergerakan barang, mengoptimalkan rute, dan merespons gangguan dengan cepat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selain itu, penerapan blockchain dalam manajemen rantai pasokan telah terbukti meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan menciptakan buku besar transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan, sehingga mengurangi risiko penipuan dan memastikan keaslian produk. Teknologi blockchain juga memfasilitasi pembagian data yang aman dan transparan di antara mitra rantai pasokan, yang mengarah pada peningkatan kolaborasi dan akuntabilitas. Nah, adopsi Internet of Things ini dalam manajemen rantai pasokan telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan visibilitas dan transparansi rantai pasokan. Nah, IoT memungkinkan pengumpulan dalam pembagian data real-time dari berbagai perangkat yang saling terhubung, sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan tentang keseluruhan proses rantai pasokan. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam rantai pasokan makanan, di mana teknologi ini telah memfasilitasi peningkatan keterlusuran, manajemen kualitas, dan kepatuhan terhadap peraturan keamanan makanan. Selain itu, integrasi pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen rantai pasokan telah memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas dan transparansi. Teknologi ini memungkinkan analisis produktif, prediksi risiko, dan deteksi kecurangan sehingga meningkatkan proses pengambilan keputusan dan memastikan integritas rantai pasokan. Selain itu, penerapan AI dalam manajemen rantai pasokan telah mengarah pada pengembangan jaringan berbasis niat yang meningkatkan transparansi dan keterlusuran rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Oke, boleh di next, Ipan. Oke, selanjutnya ada sustainable supply chain atau rantai pasokan yang berkelanjutan. Nah, rantai pasokan yang berkelanjutan telah menjadi titik fokus dalam manajemen rantai pasokan kontemporer yang menekankan pada tanggung jawab lingkungan dan sosial, praktik ekonomi sirkular, serta inisiatif logistik hijau dan logistik terbalik. Integrasi tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam manajemen rantai pasokan telah mendapatkan perhatian yang signifikan dengan bisnis yang semakin berfokus pada pengurangan jejak lingkungan mereka dan mempromosikan praktik ketenaga kerjaan yang etis. Pergeseran menuju keberlanjutan ini telah mengarah pada adopsi praktis pengadaan hijau, pengurangan emisi karbon, dan penerapan standar ketenaga kerjaan yang adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan rantai pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, ekonomi sirkular telah muncul sebagai konsep utama dalam rantai pasokan yang berkelanjutan, yang mempromosikan penggunaan kembali, daur ulang, dan penggunaan ulang bahan dan produk untuk meminimalkan limbah dan dampak lingkungan. Praktik ekonomi melingkar seperti produksi ulang dan produk rantai pasokan loop tertutup telah mendapatkan daya tarik, yang mengarah pada pengembangan model rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan hemat sumber daya. Inisiatif logistik hijau dan logistik terbalik juga memainkan peran penting dalam promosikan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Nah, logistik hijau ini berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari operasi logistik melalui langkah-langkah seperti optimalisasi rute, pergeseran moda ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan adopsi teknologi hemat energi. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan emisi karbon dan mempromosikan praktik transportasi yang berkelanjutan dalam rantai pasokan. Selain itu, inisiatif logistik balik yang melibatkan pengelolaan pengembalian produk, daur ulang, dan pengurangan limbah telah berkontribusi pada pengembangan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan sadar lingkungan. Penerapan praktik logistik terbalik telah memungkinkan bisnis untuk meminimalkan limbah, memulihkan nilai produk yang dikembalikan, dan mempromosikan pendekatan yang lebih meningkat untuk manajemen rantai pasokan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya nih, di sini ada tren utama dalam perdagangan kolaboratif. Yang pertama ini ada kemitraan dan aliansi strategis. Nah, dalam lanskap bisnis kontemporer, kemitraan dan aliansi strategis telah muncul sebagai tren utama
dalam perdagangan kolaboratif. Jaringan dan ekosistem kolaboratif ini sangat penting bagi organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mendorong inovasi. Konsep model competition dan ekonomi berbagi telah mendapatkan daya tarik, memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan kompetitor untuk mencapai keuntungan bersama dengan tetap mempertahankan posisi pasar masing-masing. Selain itu, sinergi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D dan inovasi telah menjadi aspek penting dalam aliansi strategis yang memungkinkan organisasi mengumpulkan sumber daya dan keahlian untuk mendorong kemajuan teknologi dan menciptakan solusi baru. Nah, aliansi strategis merupakan bagian integral dari penciptaan dan penangkapan nilai dalam pandangan relasional yang menawarkan perspektif dinamis tentang faktor-faktor yang mendorong nilai selama siklus hidup aliansi. Nah, teori aliansi strategis berbasis sumber daya menekankan peran sumber daya perusahaan dalam membentuk kolaborasi ini dan potensinya untuk berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Selain itu, literatur menyoroti pentingnya aliansi strategis di berbagai industri, seperti teknologi dan mode, menggarisbawahi perlunya perhatian akademis terhadap preferensi konsumen dan strategi pemasaran yang unik dalam aliansi ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada fokus pada pelanggan dan personalisasi. Nah, dalam ranah perdagangan kolaboratif, pemusatan pada pelanggan dan personalisasi telah muncul sebagai tren yang sangat penting juga. Organisasi semakin memanfaatkan data pelanggan untuk menyelesaikan penawaran produk mereka dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan melalui kolaborasi. Pemanfaatan data pelanggan telah menjadi penting bagi bisnis untuk memahami dan merespons preferensi dan perilaku individu, sehingga memungkinkan penyesuaian penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik. Pendekatan yang dipersonalisasi ini tidak hanya menumbuhkan loyalitas pelanggan, tetapi juga mendorong kepuasan dan keterlibatan pelanggan yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang bisnis. Nah, aliansi strategis memainkan peran penting dalam meningkatkan personalisasi pelanggan. Aliansi ini juga memfasilitasi penukaran pengetahuan dan pembelajaran, sehingga memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi pelanggan dan tren pasar dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya mitra aliansi. Perusahaan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan, yang mengarah pada penciptaan penawaran produk yang lebih personal dan tepat sasaran. Selain itu, teori komitmen kepercayaan telah diterapkan untuk mempelajari kemitraan rantai pasokan, yang menekankan pentingnya kepercayaan dan komitmen dalam membina hubungan kolaboratif yang sangat penting untuk mencapai personalisasi dan pemusatan pada pelanggan. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini ada model bisnis yang gesit dan fleksibel. Dalam lanskap bisnis kontemporer, model bisnis yang lincah dan fleksibel telah menjadi keharusan dalam respons volatilitas dan ketidakpastian pasar. Rantai pasokan yang dinamis telah muncul sebagai komponen utama dari model bisnis yang lincah, yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan permintaan pelanggan. Konsep manufaktur sesuai permintaan dan pengiriman tepat waktu telah menjadi terkenal, yang memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan proses produksi dan meminimalkan biaya inventaris dengan memproduksi barang sesuai kebutuhan pelanggan. Pendekatan yang gesit terhadap manufaktur dan pengiriman ini selaras dengan sifat dinamis dari permintaan pasar, yang memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat perubahan preferensi pelanggan dan tren pasar. Oke, boleh di next. Sekarang kita memasuki ke karakteristik dan tipe pasar. Di sini kita ada mengenal dua jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Next. Kita mulai pada pengertiannya, yaitu di sini ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah kayak jenis yang di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual dengan ciri-ciri umum bebas keluar masuk tanpa hambatan. Artinya sih jenis pasar ini tuh sangat umum dan penjual maupun pembeli tahu betul tentang tempat ini. Biasanya mereka tuh familiar lah sama pasar persaingan sempurna ini.
Dan juga biasanya pasar persaingan sempurna ini hal yang diperjualbelikan itu biasanya bersifat homogen. Contohnya apa sih pasar persaingan sempurna ini? Contohnya tuh kayak pasar-pasar tradisional yang biasa kita temukan di sekitar daerah kita atau wilayah kita. Next. Nah, masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam dunia perekonomian. Pasar tersebut ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan maksimal. Artinya, pasar persaingan tidak sempurna ini tercipta dari pasar yang sempurna tadi, di mana biasanya kondisi penjual dan pembelinya tuh timpang, eh, me- menunjukkan biasanya ketimpangan pembelinya itu lebih banyak daripada yang ngejual gitu. Kemudian next slide. Sekarang kita di sini mengenal jenis pasar tidak sempurna. Nah, jadi jenis pasar tidak sempurna pun tadi terbagi juga nih sama ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli itu jenis yang sepenuhnya penjual itu menguasai. Biasanya sih lebih ke arah satu pemain dalam satu industri tersebut. Jadi mereka tuh bisa kayak mendominasi entah itu waktu, tempat, harga, atau bahkan barang yang dijual belikan tersebut. Biasanya itu tuh yang bisa kita ambil contoh itu yang ada di negara kita yaitu ada PLN. Kemudian di jenis pasar tidak sempurna kedua itu ada namanya pasar duopoli. Pasar duopoli itu biasanya menampilkan dua perusahaan yang mengakui sebuah penawaran barang secara utuh. Jadi di sini pasar duopoli itu diisi oleh dua perusahaan gede gitu. Biasanya nih yang kita temukan juga tuh ada dari ada dari perusahaan Pertamina dan Caltex yang menguasai penjualan bahan bakar. Next slide. Nah, jenis pasar tidak sempurna yang ketiga yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini jenis yang penawarannya tuh satu jenis barang, tapi dari berbagai jenis perusahaan, dari beberapa perusahaan. Perusahaan itu biasanya menguasai pasar tersebut dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi perusahaan satu nih ada banyak perusahaan yang memasuki satu jenis bisnis. Jadi beberapa perusahaan di dalam satu jenis bisnis tersebut tuh mempengaruhi satu sama lain. Contohnya kayak perusahaan Yamaha, Honda, dan Kawasaki. Itu mereka berada di jenis pasar penjualan alat transportasi. Jadi ketiga perusahaan tersebut saling mempengaruhi gitu dari jenis barang yang dijual biasanya. Next slide. Nah, ini kita akan mengenal jenis pasar berdasarkan wujud. Yang pertama itu ada pasar konkret. Pasar konkret itu biasanya memperjualbelikan barang yang bersifatnya bertemu langsung. Artinya nih, eh, kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi yang dilakukan itu tuh secara langsung dan bertatap muka gitu loh, dan nggak ada intinya tuh kayak nggak ada perantara. Karakteristiknya tuh biasanya tunai dan barangnya pun juga ada. Jadi serah terima barang itu tuh secara bertatap muka langsung pembeli dan penjual. Next slide. Yang kedua di sini ada jenisnya yaitu ada pasar abstrak. Maksud dari jenis pasar abstrak tuh kayak gimana sih? Biasanya pasar abstrak itu tuh aktivitasnya penjual sama pembeli itu tidak bertemu secara langsung, bisa dilakukan jarak jauh. Ini nih selaras ya sama apa yang kita alami sekarang nih karena pada era sekarang kan udah nggak yang semuanya tuh harus bertemu. Jadi pasar abstrak itu tuh adalah ini definisinya. Ketika para pembeli dan penjual itu tuh tidak saling bertatap muka. Biasanya juga para pembeli nih yang ingin membeli secara online atau tidak bertatap muka tuh udah kayak naruh kepercayaan lebih atau enggak kayak mereka udahlah all in aja, gue percaya sama lo gitu. Next slide. Net marketplace. Aku pengen ngasih tahu dulu ya net marketplace itu apa. Net marketplace itu sebenarnya kayak internet marketplace gitu, yang mana artinya pasar-pasarnya tuh udah kayak meranah ke digital. Jadi kayak platform platform
yang kita nikmatin di era sekarang gitu. Dan yang ketiga hal ini tuh sebenarnya bukan klasifikasi tapi lebih ke arah kayak komponen gitu loh. Yang mana artinya bahwa kalau net marketplace pun sebenarnya sama aja kayak kayak marketplace tradisional yang mana mereka juga ada mempunyai pricing mechanism. Itu tuh ketika penawaran dan harga tuh juga penawaran sama harga tuh juga saling tarik menarik gitu. Kemudian yang kedua di sini ada nature of market serve. Ini tuh kayak sifat pasar yang mengacu pada karakteristik dan dinamika sistem ekonomi, tempat pertukaran barang atau jasa dan sumber daya itu sendiri. Kemudian di sini ada ownership. Seperti yang kita tahu ya, internet marketplace itu juga biasanya itu tuh dilakukan orang-orang yang udah punya barang atau brand atau bisnisnya sendiri yang mereka bikin dari awal. Nah, ownership di sini maksudnya kepemilikan atas sebuah bisnis atau perusahaan tersebut biasanya tuh em, memiliki hak kontrol dan keputusan atas arah bisnis dari ownernya itu. Jadi kayak ownernya tuh terserah nih mau mengarahkan bisnis ke mana aja karena itu bisnis dia gitu. Next slide. Oke, selanjutnya ada tujuan dari jaringan industri swasta. Tujuan yang pertama adalah menuju akses ke jaringan profesional yang lebih luas, yang memungkinkan pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan hubungan yang berpotensi, memberikan berbagai keuntungan dan peluang. eh, Jaringan yang luas dan beragam ini tidak hanya memperkuat posisi pasar dari suatu usaha, tapi juga memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang lebih besar yang bisa sangat berharga untuk pertumbuhan dan inovasi dalam bisnis. Melalui jaringan profesional yang luas, pelaku usaha dapat bertemu dengan para ahli industri, calon klien, investor, dan mitra strategis yang bisa membantu dalam memperluas bisnis mereka baik di pasar lokal maupun internasional. Hubungan ini dapat menciptakan kesempatan untuk kolaborasi seperti kemitraan strategis atau joint venture yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengakses pasar baru. Selain itu, jaringan usaha yang luas juga membuka pintu untuk mendapatkan wawasan terkini mengenai tren industri dan perubahan dalam preferensi konsumen, serta mengenali dan menanggapi tantangan yang muncul dengan lebih cepat. Hal ini sangat krusial dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif saat ini. Jaringan juga dapat menjadi sumber dukungan dan konsultasi, di mana pengusaha dapat bertukar ide dan pengalaman, mendapatkan saran dari mereka yang lebih berpengalaman, dan bahkan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, jaringan usaha tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas bisnis, tapi juga sebagai platform untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Tujuan jaringan usaha yang kedua adalah meningkatkan skala ekonomis dengan cara memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang tersedia secara lebih efisien dan efektif antar berbagai entitas yang terlibat. Dalam bisnis, jaringan usaha dapat diartikan sebagai kolaborasi antara beberapa perusahaan atau organisasi yang berbagi sumber daya, informasi, dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar. Salah satu jaringan usaha, Salah satu cara jaringan usaha meningkatkan skala ekonomis adalah melalui pembagian biaya operasional. Misalnya, perusahaan-perusahaan dalam jaringan bisa membagi biaya untuk riset dan pengembangan, pemasaran, atau infrastruktur teknologi. Hal ini mengurangi beban biaya pada masing-masing perusahaan dan memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam area lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan atau efisiensi. Selain itu, jaringan usaha Selain itu, yang usaha memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru dengan lebih mudah. Dasar, eh, Dalam jaringan dapat membuka akses ke sumber daya dan pengetahuan lokal yang lebih penting untuk memasuki pasar tersebut. Misalnya, perusahaan yang ingin memasuki pasar internasional dapat bermitra dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan pengalaman dan relasi mereka di pasar tersebut. Tujuan jaringan usaha yang ketiga adalah untuk meningkatkan posisi tawar dalam berbagai aspek operasional dan strategis yang dihadapi oleh sebuah bisnis. Dengan membentuk jaringan usaha, perusahaan dapat lebih mudah untuk mengakses sumber daya, informasi, dan teknologi yang lebih luas yang tidak mungkin dimiliki oleh satu entitas bisnis secara independen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dan berbagi keahlian, biaya, dan risiko dalam mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Jaringan usaha juga membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi seperti pembelian bahan baku secara bersama-sama yang bisa menurunkan biaya per unit. Selain itu, jaringan ini dapat meningkatkan daya jual melalui kerjasama serta sama
pemasaran atau distribusi yang lebih efektif. Oke, yang tujuan jaring usaha yang terakhir adalah berkesempatan untuk belajar dan berkembang dalam berbagai aspek yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan keberhasilan sebuah bisnis. Eh, Hal ini memungkinkan para pengusaha dan profesional untuk bertukar pengetahuan, memperoleh wawasan baru, serta mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang yang sebelumnya mungkin tidak tersedia bagi mereka. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan terkini tentang tren industri, teknologi baru, strategi pemasaran, dan praktek manajemen yang efektif. Selain itu, melalui diskusi dan kolaborasi, anggota jaringan dapat belajar dan pengalaman nyata rekan-rekan mereka mengambil pelajaran dari suksesan serta kegagalan yang telah mereka alami. Next. Selanjutnya adalah peran jaringan industri swasta dalam mendukung perdagangan kolaboratif. Peran jaringan industri ini swasta dalam mendukung perdagangan kolaboratif sangat krusial dan dalam membangun ekosistem ekonomi yang integratif dan berkelanjutan. Perdagangan kolaboratif merujuk pada sebuah model perdagangan yang menekankan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk perusahaan, pemerintah, dan konsumen. eh, untuk mencapai tujuan yang lebih luas seperti efisiensi pasar, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Peran yang pertama adalah memfasilitasi inovasi dan transfer teknologi. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan di sektor swasta memiliki kemampuan kunci untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perdagangan antar negara. Melalui investasi dalam riset dan pengembangan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menciptakan produk dan layanan baru, tapi juga memperkenalkan proses yang lebih baik yang dapat dimanfaatkan oleh industri lain untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Peran yang kedua adalah meningkatkan akses ke pasar. Salah satu langkah utama adalah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdagangan yang memadai. Industri swasta dapat berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk logistik dan distribusi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menurunkan biaya operasional. Dengan infrastruktur yang lebih baik, produk bisa sampai ke tangan konsumen lebih cepat dan dalam kondisi yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Eh, perannya yang ter- Peran yang terakhir adalah mempertajam daya saing. Inovasi teknologi menjadi kunci utama. Industri swasta dapat mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produk. Penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, perusahaan buatan, dan analisis data besar atau big data analytic memungkinkan perusahaan ini untuk memprediksi tren pasar, mengoptimalkan rantai pasokan, dan menyesuaikan produksi dengan permintaan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada hambatan dalam penerapannya. Hambatan yang pertama adalah isu keamanan dan perlindungan data. Kekhawatiran ini muncul karena data sensitif dan rahasia bisnis perusahaan harus dibagikan melalui jaringan tersebut. Dalam bisnis, di mana perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dapat saling berbagi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, resiko kebocoran data menjadi sangat signifikan. Masalah masalah ini diperparah oleh potensi serangan siber yang mungkin terjadi. Hambatan yang selanjutnya adalah peraturan dan kebijakan pemerintah yang seringkali tidak konsisten. Peraturan dan kebijakan pemerintah seringkali menjadi hambatan dalam penerapan jaringan industri swasta untuk mendukung perdagangan kolaboratif karena berbagai alasan. Kebijakan yang ketat dan regulasi yang berlebihan bisa menghambat inovasi dan fleksibilitas yang diperlukan oleh industri swasta untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang cepat berubah. Hambatan yang terakhir adalah pendanaan dan sumber daya finansial yang cukup sering menjadi kendala utama. Membangun dan mengoperasikan jaringan industri swasta memerlukan investasi awal yang besar untuk infrastruktur, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Selain itu, biaya operasional terus-menerus untuk pemeliharaan, pemberian perangkat lunak, dan keamanan sistem juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Perusahaan kecil dan menengah atau UKM terutama mungkin kesulitan mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk investasi ini tanpa bantuan dari eksternal. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus dari materi kali ini, yaitu manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif di industri perberasan Kabupaten Karawang, yang diambil dari salah satu karya ilmiah dari Google Scholar. Boleh lanjut, Van? Operator.
Oke, di sini saya ingin bercerita sedikit ya teman-teman. Eh, Industri perberasan di Karawang ini merupakan salah satu contoh industri yang membutuhkan manajemen rantai pasokan dan juga perdagangan kolaboratif. Di mana dalam industri perberasan ini manajemen rantai pasokan meliputi proses dari budidaya, pengelolaan hasil, pemasaran, pengumpulan dan juga penggilingan padi serta pembelian, penjualan dan juga pengelolaan logistik. Manajemen rantai pasokan di Kabupaten Karawang ini dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan hulu hingga hubungan ya teman-teman dan juga integrasi informasi dan logistik. Dalam manajemen rantai pasokan ini kunci untuk menjamin kinerja operasional yang tinggi dari rantai pasokan perberasan di Karawang. Boleh di next operator. Oke, di sini ada beberapa poin ya teman-teman. Di antaranya ada 5 poin dari implementasi manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif di industri perberasan Kabupaten Karawang. Di antaranya adalah pertama, definisi dari manajemen rantai pasokan itu sendiri. Manajemen rantai pasokan di Kabupaten Karawang ini dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan hulu hingga hubungan. Dalam industri perberasan ini juga meliputi proses dari budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, pengumpulan, penggilingan, pembelian, penjualan dan juga pengelolaan logistik. Selanjutnya, poin kedua adalah kelompok pengumpul. Dalam industri perberasan ini di Kabupaten Karawang, kelompok pengumpul melakukan jual beli gabah atau beras yang belum digiling ya teman-teman dari petani. Ini meliputi pengumpulan atau pengumpul gabah atau beras sebagai agen, pedagang dan juga bulog. Pengumpulan ini menjadi bagian yang penting dalam proses pengumpulan gabah yang melanjutkan ke penggilingan dan pemasaran. Selanjutnya poin ketiga adalah integrasi. Selanjutnya adalah integrasi informasi dan logistik. Nah, integrasi informasi dan juga logistik dalam manajemen rantai pasokan perberasan di Kabupaten Karawang adalah kunci untuk menjamin kinerja operasional yang tinggi ya teman-teman. Ini juga meliputi dari pengumpulan, pengolahan dan juga pemasaran dari proses pemasaran beras. Pengumpulan informasi dan logistik yang efektif dan efisien akan membantu meningkatkan kinerja bisnis, mengurangi biaya dan juga meningkatkan mutu beras. Pada intinya adalah hal ini dapat mempengaruhi nilai efisiensi dan juga efektivitas. Boleh di next teman-teman operator. Nah, loh kok 2? Sebelumnya oke, poin keempat di sini ada kinerja beras ya teman-teman. Kinerja beras di Kabupaten Karawang ini dapat dikontrol melalui manajemen rantai pasokan dan juga perdagangan kolaboratif. Dengan kinerja yang baik, industri perberasan di Kabupaten Karawang ini juga dapat menjamin penyediaan beras yang cukup dan berkualitas tinggi. Ini lebih berpengaruh kepada mutu yang diberikan ya teman-teman. Selanjutnya poin kelima yang terakhir adalah pendidikan dan juga penelitian. Pendidikan dan penelitian di Kabupaten Karawang ini juga berperan penting ya teman-teman dalam manajemen rantai pasokan dan juga perdagangan kolaboratif. Dengan pendidikan dan penelitian yang baik, industri perberasan di Kabupaten Karawang juga dapat memperbaiki kinerja dan juga meningkatkan mutu beras seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Oke, boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami
Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand dan juga berbicara, mengaktifkan fitur mikrofonnya ketika moderator atau tim kami mempersilahkan untuk bicara. Terima kasih. Silakan untuk raise hand. Mahasiswa. Oh, sudah banyak yang raise hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan. Kelompok 6, Oke, mungkin kelompok 6 silakan ditunjuk. Oke, mungkin kita mulai dulu dari Giovanni Pardomuan. Dipersilakan pertanyaannya. Oke, baik Dito, terima kasih. Terima kasih juga kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni, izin bertanya, bagaimana bisnis itu bisa memastikan keamanan rantai pasokan e-commerce B2B mereka? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Giovanni. Mungkin selanjutnya Maria Lorenz. Dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Izin bertanya, bagaimana mekanisme penentuan harga atau pricing mechanism dalam net marketplace dalam mempengaruhi alokasi sumber daya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Maria. Mungkin selanjutnya boleh Salsabila Putri. Silahkan. Oke, sebenarnya terima kasih untuk tim penyaji atas presentasinya. Di sini saya ingin menanyakan apa saja metrik kinerja utama yang harus dipantau dalam manajemen supply chain B2B e-commerce. Terima kasih. Terima kasih Salsabila. Mungkin selanjutnya Steve Febrianti. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok penyaji. Izin bertanya, dalam konteks kolaboratif commerce, jelaskan peran platform e-marketplace dan bagaimana mereka dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara pembeli dan pemasok dalam proses pengadaan B2B. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Asti. Mungkin selanjutnya boleh dari Erika Lestari. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana perkembangan B2B e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Lalu, apakah ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan e-commerce B2C? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Erika. Mungkin selanjutnya boleh Muhammad Fikri Eka Saputra. Dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Saya ingin bertanya, seperti apa penyusunan strategi pemasaran pada bisnis tipe B2B dan apakah ada perbedaan yang signifikan dengan strategi pemasaran tipe bisnis B2C khususnya dalam lingkup di e-commerce? Terima kasih. Oke, terima kasih Fikri. Mungkin yang terakhir boleh dari Ezra. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana B2B e-commerce mempengaruhi supply chain management? Terima kasih. Oke, terima kasih semua yang udah bertanya. Mungkin kami dari kelompok 6 minta waktunya beberapa menit untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, silakan. Ya, saya tidak mengulas apapun malam ini. Ya, silakan untuk dijawab, dipikirkan. Ya, mayoritas malam ini bagus ya, bisa fokus gitu. Mungkin jadi pembelajaran di akhir mata kuliah bahwa penting sekali untuk memberikan penghargaan buat teman-teman kalian yang sedang presentasi gitu ya. Jadi kalau kalian mau menghargainya, silakan kalian on cam. Di satu sisi, apakah semua sudah mengumpulkan bab 1 sampai bab 3? Ya, jadi kita masih ada waktu sampai tanggal 22. Saya harapkan jangan sampai mentok sampai tanggal 22 ya, untuk sudah melaporkan hasil dari kalian melakukan presentasi di perusahaan-perusahaan atau ormas ya, yang lembaga-lembaga yang kalian pilih sendiri ya. Saya minta segera dikumpulkan bab 1 sampai bab 3-nya. Siapa yang belum mengumpulkan di sini? Ya. Ada apa sudah mengumpulkan semua? Kalau kelas lain sudah habis, sudah selesai mengumpulkan semua. Ya, bab 1 sampai bab 3 sudah dikumpulkan ya. Lalu tinggal kalian presentasi di masing-masing lembaga
sampai terakhir sekali mentok sekali tanggal 22. Setelah itu kalian bikin laporkan bab 1 sampai bab 4 ya. Tidak perlu langsung direkam ya. Nah, saya hanya minta rekaman sedikit saja, lalu eh, beberapa foto ya, bahwa bukti bahwa kalian memang melakukan presentasi ya. Kalau misalnya ada yang belum, tolong ya segera dikumpulkan yang bab 1 sampai bab 3. Bab 3 itu berarti adalah kalian sudah melakukan evaluasi dan sudah membuat sebuah rancangan yang baru atau perbaikan dari yang sudah ada gitu ya. Sehingga itu bab 3 itulah yang nanti akan kalian presentasikan di lembaga tersebut ya. Oke, saya tunggu paling lambat tolong PJ apakah sudah mengumpulkan kelas ini? Belum, Pak. Belum. Saya tunggu sampai besok ya. Terakhir besok pagi, besok sampai jam 23.59 ya. Ya, kalian berarti tertinggal dengan kelas lain. Ya, silakan. Eh, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 6 saya kasih nilai 85 ya. Oke, silakan dijawab pertanyaan. Pak, mohon maaf. Bab 1 Ya, sampai 3 maksudnya bagaimana, Pak? Bukannya adanya proyek pengganti UAS dan UTS? ya betul memang. Kenapa memang? Maksudnya bab 1 sampai 3 gimana, Pak? Oh, ada yang bisa bantu saya jawab? Artinya ketika kalian tidak membaca, jangan ditanyakan ke saya gitu. Ya, coba kembalikan dengan kemampuan literasi kalian. Ya, jangan tanyakan sesuatu yang menunjukkan bahwa kalian punya kekurangan gitu loh. Ya, terutama dalam literasi. Andre, apakah kamu membaca tugas secara cermat? Yang tugas proyek, Pak. Enggak, tugas ini yang kita mau ke IKN. Kita Bapak kan nggak mau bilang, upacara 17-an di sana. Bapak Ya nggak bilang iyalah, tugas apa-apa. mana lagi gitu loh. Belum diinfokan, Pak. Apa? Belum Bapak infokan. Wah, nggak mungkin lah. Ya, Nggak ada, Pak. PJ, tugas Ya, Pak. pengganti, tugas pengganti UTS dengan tugas pengganti UTS dengan UAS sudah saya infokan kan? Sudah, Pak, kalau proyek itu. Sudah, Pak. Tapi Terus Bapak yang kamu bilang sebelumnya belum belum ada apa, pernah. Andre? Yang kamu bilang belum ada apa? Yang ke IKN maksudnya bagaimana, Pak? Nah, kan mungkin ada teman-teman yang bisa menyadari, Andre, kenapa kamu udah makan kan? Sudah, Pak. Udah ya, gitu. Nah kan, mungkin ada Pak, maaf. beberapa teman yang sudah ketawa gitu ya, gitu. Pak, maaf. Sebelumnya, tapi Bapak belum bilang kalau disuruh ngumpulinnya itu per bab. Coba dibaca lagi. Jadi siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak, Tiara. Tiara. Tiara, coba kamu baca lagi. Tolong, ya kan, ketika kalian melakukan sesuatu pertanyaan, make sure kalian sudah membaca dengan cermat, ya. Jangan sampai, ya kan, ketika kalian bertanya, ya kan, menunjukkan bahwa kalian kekurangan dalam hal literasi, ya. Coba dibaca cermat. Apakah ada timelinenya? Apakah jelas bahwa bab 1, bab 2 kapan, bab 3 kapan? Maaf, Pak, yang di format berarti, Pak, terdiri dari cover segala macam. Aduh, nanti saya bilang lagi, gimana dengan yang ini, yang kita ke IKN gimana, Andre? Bapak belum pernah nyebut ke IKN. Tadi saya barusan nyebut gitu loh. Nggak gini loh, Andre, ya kan? Kamu kan tanya terkait dengan tugas, ya kan? Tugas yang mana, Pak? Gitu ya. Saya bilang yang ke IKN. Gitu. Tapi coba logika kamu berjalan nggak sih? Kira-kira apa benar saya punya tugas untuk IKN buat kamu, buat kalian satu kelas?
Ya, Pak, apa kontekstualnya, ya kan? Jadi di sini logikanya dong yang berjalan, ya. Kira-kira tugas apa yang saya berikan kepada kalian? Kan tadi kan nanya terkait dengan tugas yang pengganti UTS dan UAS, kan? Ya enggak? Jadi jangan tiba-tiba sekarang kita fokus pada tugas yang IKN gitu. Itu kan saya kan itu saya mengolok-olok kamu, tahu kan? Ngerti nggak kamu? Ya kan? Kondisinya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang benar-benar memahami tugas tersebut sehingga ketika saya bilang untuk mengumpulkan di awal Juni, Anda tidak masalah. Siapa yang benar-benar sudah membaca tugas itu? Silakan. Mungkin ada yang sudah membaca tugasnya dengan benar-benar. Apakah mungkin satu kelas kemampuan literasinya jelek semua? Bagaimana? Andre sudah dibaca? Sudah, Pak. Tapi nggak ada keterangan untuk deadline besoknya, Pak. Untuk bab Mhm. 1 sampai 3-nya. Oke, coba dibaca. Kapan pengumpulannya? 22 Juni. Sebelumnya? Cuma ada informasi itu aja, Pak. Apa? Apakah ada yang Pengumpulannya tanggal mengumpulkan 22. di awal Juni? Di tulisan proyeknya nggak ada, Pak. Oke, coba buka WA Group. Ini Pak, mohon maaf sudah saya share screen. Ya, saya lagi mau buka WA Group. Kelompok 6 sudah selesai? Sudah, Bapak. Sudah boleh dicoba jawab. Silakan. Oke, mungkin eh, persilakan yang ingin jawab.
Oke, mungkin saya izin menjawab duluan aja. Yang pertama itu, saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Erika. Jadi tadi Erika itu bertanya bagaimana perkembangan B2B e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan e-commerce B2C? Jadi pertumbuhan B2B e-commerce di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir itu menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Itu terjadi karena pertama itu ada pertumbuhan pasar. Jadi B2B e-commerce ini, pasar B2B e-commerce ini di Indonesia telah berkembang pesat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi bisnis. Jadi pada tahun 2022, pasar B2B e-commerce ini diperkirakan tumbuh mencapai 2 kali lipat dari ukuran e-commerce B2C. Faktor pendorong utamanya adalah kebutuhan efisiensi dalam transaksi antar bisnis dan meningkatnya kepercayaan perusahaan terhadap platform digital. Namun kalau misalkan di balik itu pertumbuhan pasar B2C ini juga mengalami pertumbuhan. Namun tidak secepat B2B. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam jumlah konsumen online dan volume transaksi, pasar B2C ini mulai mencapai titik jenuh pada beberapa segmennya gitu. Lalu yang kedua ada adopsi teknologi. Jadi perusahaan di Indonesia semakin mengadopsi teknologi digital untuk mengelola rantai pasokan, transaksi, dan hubungan pelanggan. Platform B2B menyediakan solusi yang lebih kompleks seperti manajemen inventaris, analisis data, dan integrasi sistem yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional. Itu B2B e-commerce-nya. Sementara B2C e-commerce-nya itu konsumen B2C lebih fokus pada pengalaman belanja yang lebih cepat dan mudah. Teknologi yang diadopsi lebih banyak berfokus pada personalisasi, kemudahan pembayaran, dan layanan pelanggan gitu. Jadi kesimpulannya B2B e-commerce di Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan B2C gitu. Terutama karena adanya adopsi teknologi yang lebih kompleks dan dukungan kebijakan pemerintah yang tadi saya sebutkan juga tuh, yang pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah juga tadi, ini membuat pertumbuhan B2B itu jauh lebih kompleks karena lebih cepat karena kebijakan yang dibuat gitu. Selain itu, perusahaan segmen B2B semakin melihat e-commerce sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sementara pasar B2C terus berkembang dengan fokus pada pengalaman konsumen saja gitu. Bagaimana Erika? Apakah sudah menjawab jawabannya? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Dito. Terima kasih Erika. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Tadi pertanyaannya, bagaimana mekanisme penentuan harga atau pricing mekanisme dalam net marketplace mempengaruhi alokasi sumber daya? Untuk jawabannya, mekanisme penentuan harga atau pricing mekanisme dalam net marketplace mempengaruhi alokasi sumber daya dengan cara berikut. Yang pertama, pilihan pricing mekanisme. Net marketplace dapat menggunakan berbagai mekanisme penentuan harga seperti auksion, harga X atau bid, harga yang diputuskan, dan harga tetap. Pilihan ini mempengaruhi cara bagaimana sumber daya dialokasikan. Misalnya auksion dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan cara memungkinkan perusahaan untuk memilih produsen yang paling efektif dan efisien. Untuk yang kedua yaitu pengaruh pada biaya transaksi. Mekanisme penentuan harga dapat mempengaruhi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya transaksi yang lebih rendah dapat memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dan mengalokasikan sumber daya lebih efektif. Sebaliknya, biaya transaksi yang lebih tinggi dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan cara meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, pengaruh pada strategi bisnis. Mekanisme penentuan harga dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Misalnya, perusahaan yang menggunakan harga tetap dapat mempengaruhi strategi bisnis dengan cara memungkinkan perusahaan untuk memprediksi biaya dan mengalokasikan sumber daya lebih efektif. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan auksion dapat mempengaruhi strategi bisnis dengan cara memungkinkan perusahaan untuk memilih produsen yang paling efektif dan efisien. Untuk yang terakhir yaitu pengaruh pada kualitas produk. Mekanisme penentuan harga dapat mempengaruhi kualitas produk yang dijual. Misalnya, perusahaan yang menggunakan harga X atau bid dapat mempengaruhi kualitas produk dengan cara memungkinkan produsen untuk menawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan harga tetap dapat mempengaruhi kualitas produk dengan cara memungkinkan produsen untuk menawarkan produk dengan kualitas yang lebih rendah.
Untuk Maria, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, makasih Gus Tiar. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ezra ya. Pertanyaannya itu adalah gimana sih B2B e-commerce mempengaruhi supply chain management menurut dari kajian yang kami dapatkan ya, Ezra. Di sini ada beberapa poin yang emang bisa mempengaruhi dari B2B e-commerce sendiri. Pertama, peningkatan efisiensi dan juga kecepatan. Kedua, transparansi dan juga visibilitas. Dan juga pengurangan biaya atau efisiensi, kolaborasi yang lebih baik, dan juga skalabilitas dan ekspansi pasar. Setelah itu ada analisis dan juga pengambilan putusan. Ya, jadi ada 6 poin ya Ezra. Apakah 6 poin itu dapat menjawab dari pertanyaan Ezra? Sudah, makasih Rizal. Oke. Izin ngejawab pertanyaan dari Fikri. Tadi Fikri nanya, seperti apa penyusun strategi pemasaran pada bisnis B2B dan apakah ada perbedaan yang signifikan dengan strategi pemasaran bisnis B2C, khususnya dalam lingkup e-commerce. Di sini sebenarnya strategi pemasaran pada bisnis B2B dan dengan B2C itu sebenarnya lumayan berbeda. Kenapa? Karena kita balik lagi ke pengertian B2B dan B2C. B2B sendiri kan tuh bisnis to bisnis dan B2C itu bisnis to customer, yang mana artinya kalau B2B itu biasanya lebih ke arah spesifik nih. Yang pertama nih, biasanya kalau pemasaran B2B itu lebih ke pemahaman mendalam tentang pelanggan. Kayak misalnya persona pembeli. Suatu bisnis ini ingin memasarkan produk dia ke bisnis yang lain, itu perlu memahami persona dari bisnis yang lain tersebut. Kayak apa sih apa namanya pelanggan dari eh, apa namanya produk kita tadi itu yang dicari, apakah itu kualitas atau citra yang kayak gimana yang perlu pembeli itu bangun. Jadi kita tuh harus memahami dulu perusahaan tersebut memiliki persona kayak gimana. Sedangkan ya kalau B2C itu karena fokusnya ke customer, biasanya mereka enggak yang sampai sedalam pemahaman personal dari B2B itu. Kemudian perbedaan selanjutnya itu tuh ada pemahaman konten yang mendalam. Maksudnya gimana sih? Kalau B2B itu biasanya konten-konten atau pemasaran yang dipasarkan ke pelanggan dari perusahaan lain tuh biasanya lebih ke arah edukatif dan biasanya lebih formal. Yang mana konten-konten tersebut biasanya berupa entah itu kayak studi kasus, webinar, e-book, atau kayak hal-hal yang memuat produk atau jasa mereka itu bisa bermanfaat untuk perusahaan lain gitu. Nah, kalau misalnya B2C, biasanya mereka itu kontennya itu tuh cenderung lebih ringan, lebih ringan dan playful gitu. Jadi nggak yang seformal konten dari B2B. Kemudian yang ketiga biasanya tuh juga terdapat di bagian proses penjualan. B2B itu biasanya mereka tuh kayak ada yang istilahnya tuh sales funnel, yang mana biasanya sales funnel itu tuh mereka tuh strategi yang dari memulai kesadaran merek sampai ke orang tersebut membeli produk. Jadi proses pemasaran B2B itu biasanya lebih kompleks daripada B2C. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan media dan platform yang tepat. Perbedaan B2B dan B2C itu biasanya ya, kalau B2B itu biasanya lebih formal juga, kayak misalnya dia menggunakan LinkedIn atau platform-platform khusus dari perusahaan tersebut atau trade show dan webinar.
Jadi tuh mereka biasanya kayak di trade show atau webinar mereka tuh memaparkan produk mereka ke perusahaan lain. Sedangkan kalau B2C itu tuh biasanya mereka cuman menggunakan platform yang lebih ringan dan lebih umum kayak misalnya Instagram atau Facebook, dan mereka biasanya menggunakan SEO karena menjangkau customer secara umum dan nggak sespesifik B2B. Biasanya kayak gitu. Itu aja jawaban dari aku. Fikri, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih Winda. Sudah terjawab semua? Belum, Bapak. Sebentar. Oke, saya menyambung ya. Ternyata informasinya tidak sampai ke kalian, ya, dan berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Kelas yang lain itu sudah terima semua, jadi sudah ngumpulin semua. Jadi by logika mungkin saya kasih kesempatan saat kelas ini sampai minggu depan, ya. Artinya kalau kalian mau melakukan suatu presentasi, maka bab 1, bab 2 itu seharusnya sudah kalian kumpulkan di akhir Mei. Ya, lalu di awal Juni sudah mengumpulkan bab 3. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian tidak menyelesaikan bab 3, maka kalian tidak bisa melakukan presentasi. Itu logikanya. Ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk kelas ini sampai minggu depan, ya kan? Langsung mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Bab 1, bab 2 sudah pernah dikumpulkan di kelas ini? Belum, Pak. Belum pernah. Belum sama sekali ya? Luar biasa Belum. ya. Kenapa kelas ini jadi miss 1 ya? Kurang Ini tahu kelas juga deh, Pak. kelas Bapak kelas jam berapa ini hari Kamis? Kamis jam 10, Pak. Kelas A manajemen. Oke. Di Kamis itu ada kelas jam 8, kelas jam 10, dan kelas jam 1. Hari Rabu ada kelas yang sama di jam 1. Gitu ya. 3 kelas yang lain sudah beres. Mereka sudah mengumpulkan bab 1, bab 2-nya di akhir Mei. Lalu di minggu ini, sesuai dengan jam mata kuliah mereka, awal Juni mereka sudah mengumpulkan bab 3-nya. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk mengumpulkannya sampai minggu depan. Ya. Minggu depan hari Kamis jam 23.59, ya, kalian bab 1 kalian sudah kumpulkan karena itu terkait dengan kondisi lembaga yang kalian apa? Lembaga yang kalian pilih gitu ya. Kondisinya siapa mereka, apa gitu ya, sesuai dengan yang saya taruh di tugas gitu ya. Bab 2 kalian mereview terkait dengan marketing yang mereka lakukan selama ini. Apakah itu marketingnya itu melakukan yang tradisional atau memang sudah melakukan yang digital marketing. Kalian lakukan review, cari kelemahan dan kekurangannya, begitu juga kelebihannya, boleh pakai analisa SWOT, silakan. Lalu yang ketiga, kalian memberikan sumbangsi gitu kan, memberikan sebuah skema ya atau strategi pemasaran yang baru kepada lembaga tersebut, ya kan, memperbaiki mungkin dari strategi yang lama atau memberikan sama sekali baru, ya kan, kepada lembaga tersebut. Lalu setelah hari Kamis besok minggu depan kalian sudah mulai presentasikan. Presentasi itu ya menjadi bab 4, ya, bukti-bukti presentasi, ya kan, mungkin ada sedikit gambar, ada sedikit video, silakan dimasukkan ya. Di kelas lain malah mereka sudah mulai berpikir untuk mengunggahnya di YouTube ya. Karena kalau misalnya mereka melakukan presentasinya terlalu lama, terlalu
panjang di-upload ke WA tidak mungkin. Gitu ya. Itu dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas semuanya? Oke, sementara kita biarkan teman kita menjawab dulu. Silakan. Kelompok 6. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Tadi pertanyaannya apa saja metrik kinerja utama yang harus dipantau dalam manajemen supply chain B2B e-commerce. Nah, dalam manajemen supply chain B2B e-commerce itu ada beberapa metrik kinerja utama yang perlu dipantau. Nah, yang pertama itu ada lead time. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses dari pemesanan hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Kemudian ada fill rate, persentase pesanan pelanggan yang dipenuhi sepenuhnya dalam waktu yang dijanjikan. Kemudian ada inventory turnover, tingkat perputaran persediaan untuk mengukur seberapa cepat persediaan itu diputar. Kemudian ada perfect order rate, persentase pesanan yang diproses tanpa kesalahan atau keterlambatan. Kemudian ada return rate, persentase produk yang dikembalikan oleh pelanggan dan alasan dibalik pengembalian tersebut. Kemudian supplier performance, evaluasi kinerja pemasok dalam hal kualitas, waktu pengiriman, dan ketepatan waktu. Nah, yang terakhir ada customer satisfaction, di mana tingkat kepuasan pelanggan itu dalam hal waktu pengiriman, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Nah, melacak dan memantau metrik ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam rantai pasokan B2B e-commerce. Apa sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Febian. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asti. Jadi pertanyaan Asti itu tadi dalam konteks kolaboratif commerce, jelaskan peran platform e-marketplace dan bagaimana mereka dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara pembeli dan pemasok dalam proses pengadaan B2B. Jadi jawabannya itu dalam konteks kolaboratif commerce, platform e-marketplace memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara pembeli dan pemasok dalam proses pengadaan B2B. Platform ini menyediakan ruang virtual di mana pembeli dan pemasok dapat terhubung, berinteraksi, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan proses pengadaan secara lebih efisien dan efektif. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan visibilitas. Platform e-marketplace memberikan akses yang mudah ke informasi produk, harga, dan ketersediaan dari berbagai pemasok. Hal ini memungkinkan pembeli untuk membandingkan penawaran dengan mudah dan menemukan pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Platform e-marketplace menyediakan berbagai fitur komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan pembeli dan pemasok untuk berkomunikasi secara real-time, berbagi dokumen, dan bernegosiasi secara online. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dalam proses pengadaan. Apakah sudah menjawab, Asti? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Ibnu. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Giovanni, yaitu pertanyaan tentang bagaimana bisnis dapat memastikan keamanan rantai pasokan e-commerce B2B mereka. Jadi jawabannya itu, keamanan rantai pasokan e-commerce B2B adalah aspek krusial yang mempengaruhi integritas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Bisnis yang terlibat dalam e-commerce B2B harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari ancaman cyber hingga gangguan fisik dalam proses logistik. Bisnis mungkin bisa mengadopsi teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data dan proses mereka. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Selain itu, implementasi teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dengan menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, bisnis harus melakukan audit keamanan secara berkala karena ini merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam rantai pasokan. Pemantauan berkelanjutan juga harus diterapkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time.
Dan yang terakhir yaitu memilih mitra bisnis yang terpercaya. Keamanan rantai pasokan sangat bergantung pada keandalan mitra bisnis. Perusahaan harus melakukan due diligence yang menyeluruh sebelum menjalin kemitraan dengan pemasok atau vendor. Ini termasuk nilai praktik keamanan mereka, sejarah kepatuhan mereka terhadap standar industri, dan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan keamanan. Apakah sudah terjawab, Gio? Sudah terjawab, Ivan. Terima kasih. Sama-sama. Semua sudah terjawab? Udah, Pak. Oke. Baik, ada yang mau bertanya tentang tugas? Silakan. Tidak ada, sudah dipahami semua? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk presentasi ke lembaganya itu boleh via Zoom atau harus langsung ya Pak? Oh, harus langsung. Ya, Baik, terima kasih jangan Pak. pakai Zoom. Ya, karena Terima kasih Pak. sebetulnya, ya, maka sama-sama. Jadi sebetulnya kalian membantu mereka, gitu ya. Sudah jelas kan mereka ada masalah, kalian mendatangi mereka kan karena mereka ada masalah. Betul? Karena mereka ada masalah dengan berkurangnya rekrutmen anggota atau berkurangnya siswa, ya kan? Sehingga kalian menawarkan solusi, memberikan strategi pemasaran, ya. Melihat kondisi strategi pemasaran mereka selama ini dengan ilmu yang kalian punya, apakah itu ada kekurangan atau kelebihan atau mungkin ada yang bisa diperbaiki. Lalu kalian memberikan kepada mereka strategi pemasaran yang baru mungkin atau yang strategi pemasaran yang sudah diperbaiki. Jadi di beberapa tempat, di beberapa kelompok lain, ada yang salah kaprah gitu ketika mereka mendatangi lembaga tersebut, dianggapnya mereka mau mendapatkan sesuatu, ya, ya itu sih wajar ya. Artinya ada orang yang curiga, ya kan, karena mereka bukan seorang mahasiswa, ya. Tapi kalau mahasiswa yang curigaan, nah itu aneh, ya. Artinya kalian bisa merasakan, ya, kelompok itu merasakanlah bahwa wah ternyata nggak enak ya, dicurigain, pingin mendapatkan sesuatu, ya kan. Nah, memang tidak gampang kita menawarkan kebaikan malah orang curiga pada kita, itu sakit sekali rasanya, ya. Ya, nah sekarang tolong sikap kalian yang benar, gitu ya, kalian posturnya yang benar, bahwa kalian yang menawarkan bantuan untuk mereka. Jadi seharusnya mereka berterima kasih. Ada satu kalau tidak salah di kelompok mana, di kelas mana itu, malah mereka diterima dengan welcome sekali gitu ya, welcome banget gitu, dan di strategi itu benar-benar akan diadopsi dengan baik. Yang mudah-mudahan ke depannya jadi lebih bisa menjadi suatu pekerjaan gitu ya, bisa benar-benar mendampingi. Kalau nggak salah di salah satu TK ya. Oke, itu dari saya. Kita ketemu lagi. Ini udah selesai ya berarti ya. Selesai semuanya, tidak ada lagi presentasi, betul? Atau ada satu lagi masih? Masih ada satu kelompok lagi Pak, kelompok Oke, 7. satu kelompok lagi kalau bisa. Ya udah. Kamis depan berarti ya. Satu kelompok lagi. Sambil kalian mengumpulkan ya sampai bab 3. Jadi Kamis depan itu kalian belum melakukan presentasi ya. Setelah itu kalian mau melakukan presentasi silakan. Ya, tapi kalian sudah punya kerangka dan sudah punya strategi yang kalian tuangkan di bab 3. Oke. Kalau ada yang mau konsultasi dengan saya silakan di grup ya sehingga bisa terbaca oleh yang lain ya. Apakah ada kendala atau bagaimana dengan grup dengan lembaga yang kalian tuju yang sudah kalian pilih sendiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, benar tidak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.